teman-teman, mari kita lanjutkan petualangan kita di kota Nîmes. Buat teman-teman yang belum nonton part pertamanya, bisa klik linknya di atas ini. Saat ini kita sudah sampai di taman yang namanya Le Jardin de la Fontaine, yang merupakan salah satu taman tercantik di Eropa. Jadi sejarahnya, kompleks taman ini dibangun karena ada sumber mata air. Kemudian kompleks ini berkembang di zaman besi. Dan seiring dengan jalannya waktu, di kompleks ini terdapat pula tempat ibadahnya orang-orang Romawi. Cantik sekali ya pemandangan di sini. Di sana ada bangunan apa tuh? Menarik banget nih kayaknya. Yuk coba kita lihat. Kayak semacam bangunan prasejarah ya. Bangunan ini namanya Le Temple de Diane atau Kuil Diane, yang merupakan juga peninggalan bangsa Romawi kuno dan yang dibangun juga di abad pertama seperti arena Nîmes tadi. Kuil ini didedikasikan untuk Kaisar Agustus, tetapi sampai sekarang fungsi utama kuil ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Banyak arkeolog dan ahli sejarah yang berpikir kalau bangunan ini dulunya merupakan sebuah perpustakaan. Akan tetapi, berhubung letaknya dekat dengan sumber mata air, banyak juga ahli sejarah yang berpikiran kalau tempat ini dulunya merupakan tempat pertemuan para peziarah. Di abad pertengahan, bangunan ini pernah menjadi salah satu biara. Tetapi biara ini dihancurkan di tahun 1567. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Kira-kira bangunan ini dulunya fungsinya sebagai apa ya? Yuk coba tulis di kolom komentar. Terlepas dari apapun itu fungsinya, kita setuju kalau bangunan ini cantik banget ya. Dan yang membuat aku pangling lagi itu, di sini kita bisa masuk begitu aja loh, nggak ada penjaganya. Aku sampai mikir, ini wali kota di sini apa nggak takut ya kalau bangunan ini dirusakin? Kan turis-turis di sini banyak loh. Ini jalan menuju kemana ya? Aku penasaran nih. Yuk coba kita telusurin. Oke, jadi jalanan ini menyambung ke belakang Kuil Diane dan juga nyambung ke taman yang ada di sampingnya. Nah, taman yang di sebelah ini tadi sambungannya kalau kita mau jalan menaik ke atas. Destinasi berikutnya yaitu La Tour Magne atau Menara Magne. Buat naik ke sini tempatnya menanjak banget. Dan kita harus mendaki jauh taman yang cantik ini. Tempat ini masih satu kompleks sama Le Jardin de la Fontaine tadi. Beginilah pemandangan Menara Magne ini. Seperti monumen yang ada di kota Nîmes ini, bangunan ini merupakan monumen yang didirikan di zaman Romawi kuno dulu. Monumen ini merupakan salah satu monumen terpenting yang ada di kota Nîmes dan masuk ke kategori monumen bersejarah di tahun 1840. Menara ini dulu tingginya mencapai 36 meter di zaman Romawi. Namun di zaman sekarang tingginya hanya mencapai 32,5 meter. Ada berbagai macam teori tentang kegunaan monumen ini. Bisa dibilang dulu monumen ini merupakan menara untuk memantau keadaan kota Nîmes. Tapi kalau kita lihat ketinggiannya, banyak ahli juga yang bilang kalau monumen ini merupakan lambang kemegahan kekaisaran Romawi. Kira-kira teori mana ya yang benar? Let's go ke destinasi terakhir kita, La Maison Carrée. Sudah bisa ditebak, La Maison Carrée ini merupakan bangunan peninggalan bangsa Romawi kuno juga.
Dibangun di abad pertama setelah Masehi, bangunan ini didirikan oleh Kaisar Agustus sebagai lambang kemegahan dari kedua cucunya, yaitu Lucius Caesar dan juga Gaius Julius Caesar. Beginilah tampak dalam bangunan ini. Ternyata di dalamnya lebih kecil dari yang aku bayangkan. Di sini kita bisa melihat sejarahnya monumen-monumen yang ada di kota Nim. Di Maison Carrée ini terdapat 30 pilar tinggi 9 meter untuk menyangga bangunannya. Dan dibangun di podium setinggi 2,65 meter dari tanah. Dengan ketinggian ini, secara tidak langsung bangunan ini terlihat sangat megah dibanding dengan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Panjang Maison Carrée ini yaitu 26,5 meter dengan lebar 13,5 meter. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini pernah ditransformasi menjadi gedung konsuler, gereja, ataupun museum. Di zaman sekarang, Maison Carrée ini ditetapkan sebagai bangunan Romawi terkuno yang paling terawat di dunia. Bayangkan usia bangunan ini udah lebih dari 2000 abad loh, tapi sampai sekarang masih kokoh berdiri. Di sekeliling La Maison Carrée ini ada banyak kafe untuk kopi-kopi cantik sambil menikmati keindahan monumen ini. Petualangan kita di kota Nim ini sudah selesai. Gimana kira-kira pendapat kalian? Seru banget ya menyelusuri kota Nim ini. Kota ini bagaikan percampuran antara budaya Romawi kuno dengan budaya modern. Dan aku senang banget bisa menyelusuri kota yang bersejarah ini. Bisa melihat monumen-monumen zaman Romawi kuno yang usianya udah 2000 abad lebih. Untuk next destination anaknya kemana ya? Teman-teman ada ide nggak? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan salam sukses di perantauan. Monggo like, subscribe, dan share-nya ya.